Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah batiniah baik itu otaknya mumet, batinnya panas, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Hutangnya dibalik menjadi tabungan. Kemudian tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah Allah memberikan kesemangatan pada saya dan juga kesehatan, juga waktu yang bisa dimanfaatkan. Karena bahasanya ada satu pepatah dari negeri Arab, umruka roksu malika, umurmu adalah modalmu. Jika sahabat Pusaka Jawa tidak bisa memanfaatkan umur kita dengan sebaik mungkin, maka kita habis umurnya, tapi kita tidak bisa menciptakan hal-hal yang bisa hal untuk ladang jariah amal kita, ilmu yang bermanfaat, bisa juga kesuksesan di dunia yang tertunda atau tidak sama sekali karena kita menyia-nyiakan umur kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan YouTube saya, channel video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adalah untuk kemaslahatan umat. Artinya begini, bukan kemaslahatan umat masuk. Ya, artinya saya memberikan ini loh, ilmunya dari leluhur, ini makna filosofinya itu seperti ini, seperti itu loh. Kalau sahabat Pusaka Jawa mau mempelajari silakan, kalau tidak ya silakan. Tapi kalau tidak ada yang menjelaskan, nanti generasi berikutnya tidak mengenal peninggalan leluhur kita berupa tosan aji maupun kebudayaan-kebudayaan yang lain yang mempunyai makna yang syarat dengan filosofi. Kayak contoh ya, keris. Keris kan artinya sinengker kang aris. Artinya aris itu kebijaksanaan, sinengker itu disembunyikan. Jadi kebijaksanaan yang disembunyikan yang dilambangkan dengan keris. Keris adalah doa dan harapan yang dibentuk dalam bentuk pusaka, yang diciptakan dalam bentuk pusaka. Karena dalam keris itu ada makna filosofinya. Kayak contoh luk. Ada keris yang lurus, ada keris yang luk. Keris lurus makna filosofinya apa, Mas? Keris lurus artinya kita apapun masalah kita hendaknya tidak lepas dari hablum minallah, artinya hubungan dengan Tuhan vertikal kita. Dan kita dalam menjalani hidup kita lempeng lurus, artinya lempeng lurus tidak menerjang pada norma agama maupun norma pemerintahan. Kemudian yang kedua, makna filosofi dari look apa, Mas O? Makna filosofi dari look, kita hidup di dunia ini harus dinamis. Kenapa? Karena ketika kita berjalan menghadapi satu masalah dengan berbagai masalah, kita tiap hari tanpa diundang pun datang sendiri itu masalah, kita mentok. Kia kudune meneke, kita nggak bisa saklek. Orang hidup itu kadang, oke, kita ambil jalur kanan biar sampai ke tujuan. Oke, kita ambil jalur kiri biar sampai ke tujuan. Artinya hidup itu dinamis, jangan kaku. Ya, artinya luas dan luwes. Luwes artinya luwes ya. Jadi begini, itu arti makna filosofi dari keris luk. Seperti itu ya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka. Ini jelas pusaka ini diciptakan
bukan untuk senjata raket, karena keris juga kan selain berfungsi sebagai senjata raket jarak dekat juga sebagai senjata piandel, artinya untuk diambil sisi tuahnya, sisi spiritualnya, sisi goibnya, tuahnya atau angsarnya. Nah, kalau ini yang akan saya babar adalah jelas kerisnya adalah keris diambil dari sisi tuahnya saja, ya, karena bentuknya yang kecil. Nah, bentuknya kecil berarti kecil seberapa? Nanti kan keris dibagi menjadi 3. Pertama keris yang standar, keris kedua yang keris patrem. Ya, keris standar itu biasanya panjang antara 37, 38 seperti itu. Keris yang patrem biasanya di bawah 30 cm. Terus kemudian ada keris jimatan. Keris jimatan biasanya 1 jengkal atau 15 cm ke bawah. Nah, nanti kita lihat ukuran keris ini ikutnya jenisnya apa. Ya, ada keris corok atau wong Tegal ngomong guminah. Corok itu adalah keris yang di atas rata-rata, biasanya 40 cm ke atas, ada yang 45, 50, 60. Ada juga keris kalawijan atau kalawija atau palawija yang di luar pakem keris yang looknya biasanya lebih dari 13. Jadi banyak sekali keris itu, ada yang namanya keris jimatan, keris patrem, keris normal, keris corok, kemudian ada juga keris kalawija, seperti itu. Ada 5 ya. Kalau ada kekurangan ya minta ditambahkan karena saya kadang suka lupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah keris putut sajen. Nah, keris putut sajen ini ikutnya golongan keris apa Mas O? Karena kita ukur dulu panjang bilahnya, sahabat Pusaka Jawa. Nanti baru kita ceritakan tentang makna filosofi dari keris putut sajen. Oke. Sebelum kita ukur bilahnya, kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko sandang walikat, ya, atau orang Jawa Timur maupun orang Bali ngomong warongko kojongan, seperti itu. Warongko sandang walikat tergolong warongko yang lama, karena dulu pada era zaman Mojopahit, dulu lebih banyak pakainya warongko kojongan atau sandang walikat. Di samping warongkonya simple, tidak banyak ukiran, kalau untuk dibawa keluar berpergian jauh, diselipkan di sini pun tidak ganjel. Kalau ladrang kan yang begini-begini kan susah ya. Makanya kadang orang keris punya 2 warongko, entah itu sandang walikat maupun ladrang, seperti itu. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat ini pusakanya, kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu, nanti setelah kita ukur berarti kita tahu, oh ini jenisnya keris jimatan. Oke. Kita ukur dari handle. Oh, jangan dari handle lah, dari gonjo, Ya, dari gonjo panjang bilahnya ini cuma 11 cm. Ya, kalau dari handle-nya ini menyatu, ya, ini cukup unik. Handle-nya menyatu, satu bahan besi. Totalnya berarti sekitar 15 cm. Berarti ini ikutnya adalah keris jimatan. Oke, yang tadi sebutkan dari awal, spesifikasi keris ada berapa jenis. Oke ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas dulu tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah Nyujen, karena pucukan bilah banyak. Ada Nyujen, Anggaba Kopong, Ambu Tutumo, ada Ngudup Gambir, ada Nugi Pinetat, ada Ngumyang. Ini jenisnya pucukan bilahnya Nyujen. Kemudian kita lihat, saya dekatkan lebih dekat ke kamera. Ini gonjonya adalah gonjo iras, atau banyak orang bilang gonjo janggelan. Ya, jadi gonjo iras juga namanya gonjo janggelan. Artinya gonjo yang menyatu pada bilah, tidak pasangan. Ya. Kemudian kita bahas tentang handle-nya dulu. Ini handle-nya kita jelas ya. Handle-nya ini berbentuk seperti manusia. Mungkin sahabat Pusaka Jawa yang suka nonton YouTube ataupun mendapat pelajaran-pelajaran sejarah, di negara Chili itu ada patung-patung berbentuk seperti ini. Nah, ini termasuk ada di Indonesia tapi dalam bentuk pusaka, sahabat Pusaka Jawa ya. Ini buat handle. Dan di sini kita lihat tangannya, ya. Ini tangannya sedang memegang lutut, seperti orang duduk seperti begini, ya. Ada satu lagi yang menyelang begini, sahabat Pusaka Jawa. Jadi biasanya
Keris putut itu ada dua, yang tangannya menyilang sama yang memegang lutut. Mempunyai makna filosofi masing-masing. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang, Kadung sudah bahas tentang putut ya. Keris putut, putut ada yang mengatakan adalah empu katut. Artinya empu nurut. Kamu mau bikin apa, saya bikinkan untuk keperluan apa. Kedua, ada yang mengatakan putut artinya anak kecil. Ya, artinya anak yang masih suci. Ada yang mengatakan lagi putut itu apa ya? Itu bilang patut atau layak. Ada yang bilang lagi putut itu seorang pelajar, seorang murid. Jadi banyak. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari sajen. Ini kan putut sajen ya. Apa sih kok dinamakan putut sajen? Dulu ada beberapa versi yang mengatakan bahwasanya keris putut sajen itu dibuat untuk melengkapi sarana atau seremonial suatu upacara, entah itu bedol desa, membuka desa, entah itu ketika akan menanam tanaman, menanam apa ya, padi, bawang, jagung dan lain sebagainya. Itu kan ada sajen atau tumpengan dan lain sebagainya, dan ini sebagai pelengkapnya. Mudah-mudahan Allah memberikan saya ingetan, jadi tidak lupa menjelaskan. Biasanya ketika sajen sudah ada, ini putut ada di tengah, kemudian ditancapkan begini, sambil berdoa supaya supaya entah itu tanamannya tidak terkena hama, entah itu tanamannya menjadi sukses, hasil panennya menjadi bagus. Dan kalau kita lihat juga, sajen kan artinya lambang dari satu doa. Karena sajen sendiri kan kebanyakan itu kan ciptaan Tuhan, yang ditaruh itu ciptaan Tuhan. Contoh ya, ada bunga, siapa yang nyiptain? Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ada beras, ya, ada tumpengan, kemudian ada apa lagi? Kopi. Apa kamu bisa bikin kopi? Kan enggak kan? Nah, kita hanya bisa mengolah saja. Seperti itu. Jadi sajen artinya adalah satu bentuk ungkapan yang tidak diucapkan. Harapan yang tidak diucapkan. Sama halnya dengan pamor. Punya makna filosofi masing-masing. Kayak apa ya, kayak bangsane kan ada Duada Pasar dan lain sebagainya, punya bubur merah putih juga, itu punya makna filosofi masing-masing, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita bahas tentang, tadi gonjonya sudah, kita bahas tentang putut sajen. Mumpung masih ingat ya, putut sajen itu keberadaannya itu pada masa awal Hindu Buddha masuk ke Nusantara, itu keris putut sajen sudah ada. Berarti sangat lama sekali. Tapi biasanya untuk keris putut-putut sajen yang pada era Hindu Buddha itu biasanya itu kerisnya bentuknya lurus dan mengalami bentuk look ketika era pertengahan seperti pada era Majapahit, seperti itu. Jadi mungkin ada, saya punya beberapa keris putut sajen yang ini. Ini yang lurus, sahabat Pusaka Jawa ya. Ini lurus. Ya, kemudian mana lagi ya? Ada lagi. Ini look. Ya, ini look. Jadi kalau ini mungkin patrem karena panjangnya lebih panjang, mungkin ada 20 cm lebih. Kalau ini lebih ke jimatan, ini juga mungkin patrem. Ya, jadi kebetulan saya punya keris putut, ada yang patrem, juga ada yang jimatan. Nah, ini jimatan. Kemudian keris putut itu lebih banyak diambil sisi tuahnya, sisi magicnya, sisi goibnya, sisi spiritualnya saja. Ya, karena doa-doa dari sang empu yang disematkan pada bila pusaka ini dilambangkan dengan pamor. Sekarang kita lihat, ya. Sekarang kita lihat apa ya namanya? Ini pamor apa? Coba. Nah, saya dekatkan, sahabat Pusaka Jawa. Di sini ada bentuk garis-garis lebih dari 3, ya, bahkan mungkin bisa 5. Ini adalah ikutnya pamor gajah gelar. Pamor gajah gelar tergolong pamor miring. Pamor gajah gelar tergolong pamor pemilih. Artinya tidak semua orang cocok atau tidak semua orang bisa pas untuk memilikinya. Jadi
keris ini memang diciptakan untuk selain untuk perlengkapan seremonial sesajian, tapi ini juga menurut saya untuk, karena dia lebih kecil, untuk jimatan, untuk pegangan. Malah dulu konon katanya juga salah satu presiden kita juga keris kesayangannya Putut Sajen. Karena mungkin dia menjabat sebagai kepala negara, mungkin kapasitasnya kerisnya untuk wilayah negara agar tentrem loh jinawi, bisa saja seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor gajah gelar ya, pamor gajah gelar, tuah atau angsarnya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor gajah gelar ini kekuasaannya bertambah. Jarang sahabat Pusaka Jawa, kadang ya, kadang kalau kita bicara tentang Putut Sajen, kebanyakan yang di sini ini kebanyakan pamor melumah. Kalau ini pamor miring sahabat Pusaka Jawa, artinya pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Dan pamor miring biasanya nilai ekonominya lebih mahal daripada pamor melumah. Ya, biasanya, walaupun pamor melumah juga ada yang lebih mahal daripada pamor miring karena adanya pamor sirat atau pamor tiban kayak gitu ya. Nah, ini adalah pamor gajah gelar. Kemudian kalau kita bicara tentang sisi esoterinya, tadi kan doa dan harapannya untuk memperluas kekuasaan. Kita tahu bahwasanya pamor miring lebih banyak kepada biasanya untuk perlindungan juga ada. Ya, kita bahkan pamor miring saking ada salah satu empu yang suka bikin pamor miring, yaitu namanya Empu Singkir. Ya, yang pada itu hidup di era Mojopahit dan juga di era Belambangan, pernah tinggal di Belambangan, juga pernah tinggal di Mojopahit. Itu karena pamornya sukanya bikin garis-garis, entah itu adeg sapu, entah itu bentuknya, akhirnya terkenal dengan singkir, artinya singkir boyo untuk menyingkirkan hal-hal yang kurang bagus. Nah, kalau kita bicara tentang esoterinya, kalau sahabat Pusaka Jawa sudah bisa buka cakra yang 7 di tubuh kita, ada cakra ajna, cakra mahkota, cakra ajna, cakra yang di tenggorokan, kemudian cakra yang di jantung, cakra yang di limpa, cakra sumber yang ada di perut, kemudian cakra dasar yang ada di bawah perut. Pasti sahabat Pusaka Jawa bisa lebih sensitif dan bisa merasakan ini kegunaannya buat apa. Kalau kita cek dari segi seperti ini lebih banyak kepada untuk protek, untuk perlindungan. Karena sebelum saya bikin YouTube ini, saya cek dulu. Ya, biasanya saya tidak menjelaskan hal seperti ini karena ada teman saya yang menjelaskan, tapi karena sudah tidak ada, ya saya yang akan menjelaskan sendiri. Jadi ini lebih ke arah perlindungan karena tadi sudah dicek, ketika kita cek kita kontal. Kalau untuk pengasihan kita cek itu kita narik. Bahkan kita tersungkur mau ke benda ini. Seperti itu. Ada caranya seperti itu ya. Ada metodenya dengan cara pernafasan, olah senam pernafasan. Banyak ya teman-teman yang lebih pintar di luar sana bisalah. Ini begitu. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 3. Makna filosofi dari Luk 3 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 3 ini segala hajatnya terpenuhi, baik urusan keduniawian maupun urusan kerohanian. Halangan dan rintangan yang ada di depan dapat dilalui. Itu makna filosofi dari Luk 3, doa dan harapan dari sang empu. Ya, kemudian tadi Luk artinya orangnya kenapa dibikin Luk kerisnya, biar orangnya luwes. Ketika menghadapi satu masalah mentok, kita bisa ya cari jalan yang lain. Ya. Kemudian kita rangkum secara keseluruhan dulu, makna filosofi dari keris Putut Sajen ini adalah diharapkan doa dan harapan dari sang empu adalah si pemilik keris ini ketika dia akan mengarungi kehidupannya, ya entah itu dia seorang petani, entah itu dia seorang pedagang, entah itu dia apa sajalah, ketika dia mencari satu rezeki, dia itu dipermudah. Ya, dipermudah hajat dia. Kemudian di sini juga ada, kemudian dia mendapatkan nilai protek karena di sini ada nilai proteknya. Kemudian juga dengan pamor gajah gelar ini agar yang dia petaninya sukses. Ya, hamanya jauh,
tanamannya sukses. Ketika dia pedagang juga sama, dagangannya tambah besar. Petani juga sawahnya jadi tuku tambah luas, rumahnya tambah besar. Ya, ini kemudian ya seperti itu. Seperti itulah. Biasanya kalau untuk keris-keris yang sangat sepuh itu gonjonya iras atau gonjo janggelan. Ini kan seperti ini iras ya. Dan ini jujur saja, ini sama saya nyes. Artinya kayaknya serg gitu loh. Ada beberapa pusaka yang memang kadang sering saya bawa di tas, termasuk yang ini juga saya senang. Ini suka tak bawa ke tas. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang selorok besinya ini hitam kebiruan ya. Nah, tadi bilang. Terus kemudian kita bicara lah pasikutannya ya, kita bicara pasikutannya. Kalau kita lihat dari pasikutannya ini ya. Pertama dari looknya yang dari bawah semakin meruncing. Ya, kemudian dari pasikutannya ini wingit prigel, ya kan. Kemudian dari besinya lumer, artinya diraba halus, ya. Diraba halus dan berkesan kering. Kemudian kita lihat dari besinya berwarna biru, ya, berwarna biru. Kemudian kita lihat pamornya ini pandes, artinya menancap dalam pada bilah dan ngawat, ya, bahkan ada yang merambut. Terus kemudian kita lihat apanya lagi, ya. Looknya juga tidak begitu rapat. Ini estimasi tangguh Mojopahit. Tadi dibilang di awal bahwasanya untuk keris-keris putut sajen yang awal Hindu Buddha biasanya kebanyakan mereka lurus, dan untuk yang look biasanya itu sudah mulai pada Pajajaran seperti itu, terus Mojopahit seperti itu. Tapi tetap itu juga tangguh sepuh, sahabat pusaka Jawa. Oke, sahabat pusaka Jawa. Jadi ini putut sajen ini di samping untuk berguna untuk untuk seremonial ketika ada acara, entah itu bedol desa, entah itu menanam tanaman, petani, ataupun yang lainnya. Ini juga menurut saya untuk ageman, untuk pegangan, jadi bisa dibawa-bawa ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah buat saya. Jika sahabat pusaka Jawa ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment ya. Oke. Dari saya itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.